Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dari Yeremia 1 ayat 7. Bunyinya, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, memang menjadi hamba Tuhan butuh panggilan pribadi. Tanpa ada panggilan hati, maka tugas yang mestinya diemban akan menjadi beban berat. Lepas dari panggilan hati, ada alasan yang terukir untuk menolak panggilan itu. Seperti yang diungkapkan oleh Yeremia, dia mengatakan, aku tidak pandai bicara dan masih muda. Dan Tuhan menaruh firman-Nya ke dalam mulut Yeremia. Kata-kata adalah karunia khusus dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan tugasnya tanpa memberitahu kita apa yang harus dikatakan. Jika kita hidup dalam persekutuan dengannya, Dia akan menanamkan pesan-pesannya dalam pikiran kita dan memperkaya hidup kita dengan ucapan-ucapan yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada sesama kita. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, dua hal yang luhur diberikan Tuhan kepada Yeremia. Yang pertama, engkau harus pergi kepada siapapun yang akan kuutus kepadamu. Yang kedua, jangan takut karena mereka, karena aku bersamamu untuk membebaskanmu. Tuhan menjaminkan visi ganda kepada Yeremia. Kita perlu mengetahui bahwa kita hanya aman ketika kita berada dalam rencana Tuhan. Yeremia masih kondisi belia saat dipanggil oleh Tuhan. Waktu Yeremia dipanggil menjadi nabi, ia masih muda. Boleh kita baca di dalam ayat yang ke-6. Atau dengan istilah Naar, bisa berarti masa anak-anak atau masa belia. Dan Yeremia melulu malu-malu, rendah hati, dan belum dewasa secara rohani dan sosial. Maka kata itu bisa berarti bahwa umurnya belum mencapai umur rata-rata seorang nabi. Menganggap bahwa saat dipanggil ia baru berumur 20 tahun. Maka Yeremia memiliki alasan untuk enggan menerima panggilan itu. Tentu Yeremia sudah memahami pekerjaan sebagai nabi. Dia merasakan kelemahannya karena tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki pengalaman, emosi yang tidak stabil. Dia merasakan ketidaktahuannya, ketidaklayakannya, ketidakberdayaannya. Tetapi firman Tuhan kepada Yeremia, jangan katakan aku ini masih muda. Yeremia harus bekerja untuk Tuhan, tetapi Tuhan akan bekerja di dalam Yeremia dan untuk menyediakan dia dengan kekuatan yang sepenuhnya setara dengan apa yang harus dia lakukan. Inilah mata rantai yang mengikat Allah dalam kemahakuasaannya dengan seorang utusan dalam kelemahannya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, Yeremia adalah potret hamba Tuhan yang setia. Dia dipanggil untuk melakukan pekerjaan besar. Dia adalah utusan untuk pergi ke tempat yang diutus Tuhan. Berbicara hanya apa yang Tuhan komunikasikan. Dia tidak boleh memilih untuk dirinya sendiri. Harus mematuhi panggilan Tuhan dan melakukan tugasnya. Meskipun dia diabaikan, dibenci, dan dianiaya karena kesetiaannya. Untuk itu Tuhan mengingatkan, jangan takut karena aku bersamamu. Dan firman Tuhan ini sangat ampuh untuk menjadikan keberanian yang sungguh. Keberanian adalah menteri utama sebagai pemberita Injil. Ketika Tuhan yang memilih, menyertai, dan melepaskan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak panggilan itu. Dia akan memampukan dan melayakkan kita dengan kekuatannya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan itu. Amin.
Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!